Provinsi Sulawesi Tenggara Sultra ditinggali oleh beberapa etnis seperti Tolaki, Muna, Wuton, Moronene, dan juga Wawoni. Berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk Sulawesi Tenggara mencapai 2,83 juta jiwa. Pemirsa, kelompok sosial terbesar yang mendiami wilayah daratan Provinsi Sultra adalah masyarakat suku Tolaki. Untuk informasi selengkapnya, kita terhubung bersama rekan Apriliana, jurnalis Tribun Sultra yang sudah menghimpun informasi terkait alat tradisional pengolahan sagu di pameran instalasi Kendari yang merupakan warisan budaya terancam punah. Saat ini sudah terhubung bersama kita rekan Apriliana. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Apriliana. Baik rekan Justina dan juga Tribuners, betul sekali bahwasanya Provinsi Sulawesi Tenggara ini ditinggali oleh beberapa etnis seperti Tolaki, Muna, Buton, Moronene, dan juga Wawoni. Dan berdasarkan data dari BPS, bahwa jumlah penduduk di Sulawesi Tenggara ini mencapai 2,83 juta jiwa dengan kelompok sosial terbesar yang mendiami sebagian besar wilayah daratan Provinsi Sultra ini adalah masyarakat suku Tolaki. Mereka dikenal karena memiliki bahasa dan juga budaya yang khas. Sampai saat ini Tribuners, sebagian besar masyarakat suku Tolaki masih menggantungkan kehidupannya melalui pengelolaan sagu secara tradisional. Mereka beranggapan bahwa sagu ini bukan sekedar bahan pangan saja, melainkan simbol pusaka adat sebagai warisan para leluhur. Akan tetapi untuk pelestarian sagu ini mulai terancam, mulai ditinggalkan karena keterbatasan lahan ataupun alih fungsi lahan, dan selanjutnya karena perilaku hidup masyarakat yang berubah serta tidak adanya transformasi pengetahuan. Oleh karena itu, komunitas di Kota Kendari menggelar pameran instalasi sagu Natura Kultura yang dilaksanakan di pelataran Kali Kadia, Jalan Antero Hamra, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pameran tersebut berlangsung selama 17 hari, mulai dari tanggal 1 sampai dengan 17 Agustus 2025, pukul 10 pagi sampai dengan 10 malam. Pagelaran instalasi sagu ini memperlihatkan alat-alat tradisional untuk pengolahan sagu. Di lokasi pameran tersebut terdapat sebuah batang pohon sagu yang disimpan di atas rangka penopang yang panjangnya 950 cm. Batang itu diduduki oleh orang-orangan sawah seolah pekerja yang tengah mengambil butiran sagu kasar. Di hadapan orang-orangan itu terdapat daun sagu yang dianyam untuk melindungi mereka dari sinar terik matahari. Selanjutnya butiran sagu kasar tersebut disimpan ke dalam wadah berjaring yang disebut landaka untuk dihancurkan. Dan cara menghancurkan sagu ataupun butiran sagu kasar ini dengan cara diinjak-injak sambil air dialiri dengan air. Kemudian pati sagu dari proses penghancuran ini akan melewati tinusa dan juga sawera yang merupakan alat penyaring sagu. Dan kemudian proses terakhir adalah sari sagu akan tertampung di sebuah bak yang disebut dengan okua atau oaru. Kemudian Tribuners, penyelenggara pameran bernama Ari Ashari mengatakan bahwa sagu ini tidak hanya menjadi identitas masyarakat Tolaki, namun juga warga Kota Kendari. Dan berdasarkan hasil risetnya bahwa satu pohon sagu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk produksi, yaitu 20 tahun. Sementara komoditas sagu ini sudah banyak ditebang di hampir daratan wilayah Sulawesi Tenggara dan tidak ada pembudidayaan. Dia berharap pertunjukan instalasi sagu tersebut dapat membangun kesadaran masyarakat untuk mengenal dan juga memaknai sagu sebagai identitas alam dan juga budaya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio rekan Justina. Terima kasih rekan Apriliana, jurnalis Tribun Sultra, atas laporan selengkapnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari penyelenggara pameran selengkapnya. Ini adalah pameran instalasi sagu Natura Kultura. Kenapa kami mengangkat tema ini tentang alam dan budaya? Karena ini adalah menjadi identitas budaya yang tidak hanya sekarang menjadi identitas masyarakat Tolaki, tetapi menjadi identitas masyarakat Kota Kendari pada khususnya. Nah, kawan-kawan pekerja seni menerjemahkan ini dalam bentuk karya seni dengan menciptakan ruang publik supaya kenapa? Ruang publik ini tidak hanya begitu saja menjadi ruang fisik yang semata-mata adalah bangunan, tetapi dia bisa bernyawa. Seperti itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.